Salam saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saat ini saya berada di Queenstown, New Zealand, dan saudara bisa melihat di belakang saya ada Danau Wakatipu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, renungan kita pagi hari ini berjudul Bahaya Kompromi. Diambil dengan ayat inti dalam Lukas 16 ayat yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Pohon beringin dikenal dengan nama latinnya Ficus annulata atau ara pencekik. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan pertumbuhannya yang tidak lazim. Biasanya burung akan membawa benih daripada pohon beringin ini dan dia menjatuhkan ke atas pohon besar lainnya. Benih yang mulai tersemai ini perlahan-lahan tumbuh dan melilit. Akarnya melilit sampai ke tanah dan mematikan pohon inangnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya juga teringat akan seorang pendongeng Yunani kuno yang bernama Aesop. Dia menceritakan mengapa kelelawar tinggal di gua-gua yang gelap dan dia boleh keluar pada waktu malam. Pada zaman dahulu terjadi perang antara hewan darat dan burung. Setiap kali burung memenangkan peperangan, maka kelelawar ini akan terbang kegirangan dan dia berteriak, "Lihat, aku burung, aku punya sayap, aku bisa terbang." Dan ketika hewan darat memenangkan peperangan, maka kembali dia akan turun ke tanah, merayap dan dia berteriak, "Lihat, aku hewan darat, aku punya kaki, aku bisa berjalan." Lama-kelamaan baik burung maupun hewan darat merasa muak dengan tingkah laku daripada kelelawar dan mereka mengusirnya untuk tinggal di gua-gua yang gelap dan dia hanya boleh keluar pada waktu malam. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan, Anda tidak dapat berjalan di dua kaki yang berada di dua perahu yang berbeda. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam kitab Yakobus 4 ayat 4 menuliskan, "Hai hamba yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya teringat cerita tentang seorang pemuda yang luar biasa. Dia adalah Yusuf. Ketika Yusuf dia dijual oleh saudaranya ke Mesir, ke rumah Potifar. Di rumah Potifar dari hari ke hari, istri Potifar dia membujuk Yusuf untuk tidur dengannya. Tetapi Yusuf menolak untuk kompromi dengan dosa. Dia tidak ingin berbuat dosa. Saudaraku, seandainya Yusuf menerima tawaran itu, tentu dia mempunyai alasan. Bukankah aku masih muda? Bukankah aku dikhianati oleh saudara-saudaraku? Bahkan seandainya dia menerima tawaran daripada istri Potifar, tentu dia mendapatkan perlakuan yang istimewa di rumah Potifar. Dia mendapatkan makanan yang lebih banyak, dia mendapatkan kerja yang lebih sedikit, tetapi Yusuf menolak untuk tidur dengan istri Potifar. Di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-10 menuliskan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudaraku, pesawat Airbus adalah pesawat yang besar. Ketika mesin pesawat mulai dihidupkan, maka para kru harus segera lari meninggalkan pesawat. Seandainya mereka tidak segera lari meninggalkan pesawat, maka turbin pesawat yang begitu besar mulai berputar dapat menyedot mereka dan membuat mereka hancur berkeping-keping. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yusuf bukan hanya menolak berbuat dosa, tetapi dia lari meninggalkan istri Potifar. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam kitab Daniel 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 menceritakan tentang ketiga pemuda Ibrani. Mereka adalah Misael, Hanaya, dan Asaria.
dengan nama Babelnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Daniel menafsirkan mimpi daripada Raja Nebukadnezar, kepala dari emas, maka raja begitu senang dan kegirangan. Dia membuat sebuah patung yang besar di lembah Dura, dan dia memerintahkan setiap kali trompet ditiupkan, maka semua harus sujud menyembah kepada patung itu. Tetapi ketiga pemuda Ibrani ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka menolak untuk sujud menyembah kepada patung yang didirikan oleh raja. Mereka menolak untuk kompromi dengan dosa. Saudaraku, tentu hal ini membuat raja menjadi murka. Raja memanggil mereka dan memberikan kesempatan sekali lagi. Seandainya mereka mau sujud menyembah kepada patung yang didirikan raja, maka raja akan mengampuni mereka. Saudaraku, kita bisa membaca apa yang menjadi jawaban daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 Daniel 3. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentu hal ini membuat raja semakin murka. Raja memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam dapur api. Saudaraku, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam dapur api, tidak sehelai rambut mereka pun yang terbakar. Bahkan raja melihat ada satu sosok yang bersama mereka di dalam dapur api. Mereka bernyanyi bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, kiranya renungan ini membuat kita semakin dekat dan semakin setia kepada Tuhan. Dan apabila dosa datang dalam kehidupan kita, kita menolak untuk kompromi dengan dosa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.